Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kisah tentang Asma yuk teman-teman yuk. Pemilik dua ikat pinggang. Kenapa ya Asma dijuluki dengan pemilik dua ikat pinggang? Teman-teman penasaran nggak? Asma adalah salah satu sahabiah yang terkenal dengan kedermawanan dan ketakwaannya. Beliau merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq dan istri dari Zubair bin Awam. Dua orang yang dijamin masuk surga, Masya Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar singgah di Gua Sur saat hijrah ke Madinah, Asma membantu mengantarkan bekal. Ia dijuluki yang mempunyai dua ikat pinggang karena telah membelah ikat pinggangnya. Untuk mengikat bekal tersebut, teman-teman, bagaimana ceritanya? Teman-teman penasaran gak? Yuk kita dengerin, kita baca sama-sama. Asma adalah putri dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Ia lahir pada tahun 27 sebelum kenabian. Saudara kandungnya adalah Abdullah, sedangkan Aisyah Ummul Mukminin adalah saudara seayah. Ia 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Asma adalah seorang wanita yang beriman. Ia termasuk as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Ia adalah keponakan dari Khadijah. Zubair adalah pemuda sederhana yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Zubair menikahi Asma, dia tidak memiliki rumah. Zubair hanya punya seekor kuda. Suatu hari, Asma bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di rumahku tak ada barang yang berharga, namun bolehkah aku tetap menyedekahkan sebagian?" Kata Asma kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Infakkanlah yang kamu bisa dan jangan menimbun harta." Saat Abu Bakar, ayah Asma, menemani hijrah Rasulullah ke Madinah, dia membawa sebuah harta dan tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Namun, Asma tak berkeberatan sedikit pun. Saat itu, kakeknya yang buta datang ke rumah dan bertanya, "Apakah ayahmu membawa semua hartanya ke Madinah?" "Tidak, kakek, ayah masih menyisakannya untuk kami," jawab Asma menenangkan hati kakeknya. Agar sang kakek mempercayainya, Asma meletakkan batu-batu di tempat penyimpanan harta ayahnya. Batu-batu itu lalu ditutup dengan selembar kain. Asma menuntun tangan sang kakek untuk menyentuh batu-batu itu. "Syukurlah kalau ayahmu masih meninggalkan uang untuk kalian," ujar sang kakek lega. Asma pun lega karena berhasil menenangkan hati sang kakek. Bagi Asma, jika ia memiliki harta yang disedekahkan hari ini, maka dia tak akan menunggu sampai besok. Asma tidak pernah menunggu kelebihan harta untuk bersedekah. Sedekah tak akan pernah merugikan. Asma berpesan pada anak-anaknya agar selalu bersedekah. Dia mengatakan bahwa jika menunggu harta berlebih untuk bersedekah, maka tak akan pernah ada lebihnya. Namun, jika kita usahakan untuk bersedekah, kita tidak akan pernah kekurangan. Masya Allah. Ibunda Asma belum memeluk Islam, namun Asma tetap menjalin silaturahim dan hubungan baik dengannya. Hal itu atas petunjuk dan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi hijrah secara diam-diam bersama Abu Bakar. Asma mempersiapkan bekal untuk mereka, namun tak ada tali untuk mengikatnya. Maka ayahnya meminta untuk merobek selendangnya menjadi dua. Ia membagi selendangnya menjadi dua bagian untuk mengikat bekal makanan dan wadah air sebagai bekal hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Karena peristiwa itu, Asma binti Abu Bakar dipanggil dengan julukan Zatun Nitaqain,
pemilik 2 ikat pinggang. Asma binti Abu Bakar merupakan sosok yang sangat berjasa dalam Islam. Dia senantiasa memperjuangkan dan mendakwahkan Islam sampai akhir hayatnya. Setelah ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah, kaum Quraisy mendatanginya. Katakanlah di mana mereka? Aku tidak tahu, jawab Asma. Dia teguh pada jawabannya meski orang-orang Quraisy mengancamnya. Keberaniannya kembali ditunjukkan saat ia menyusul sang ayah berhijrah. Dia melakukan perjalanan dalam keadaan mengandung anak pertamanya. Sesampainya di Madinah, lahirlah anak pertamanya. Dia diberi nama Abdullah. Abdullah bin Zubair adalah bayi muslim pertama yang lahir setelah hijrah. Insyaallah. Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Dia ikut memperjuangkan tegaknya agama Allah. Asma mendukung keberanian sang putra. Dalam sebuah riwayat diceritakan, Abdullah bin Zubair datang meminta saran pada Asma. Saat itu, Abdullah bin Zubair mulai ditinggalkan penduduknya. Asma dengan tegas menyatakan, jika menurutmu kau berpegang pada kebenaran, teruskan saja langkahmu. Asma adalah wanita yang sangat tegar. Saat Abdullah bin Zubair syahid dalam perang, Asma merasa sedih, namun dia bersabar dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Saat Asma berjumpa dengan musuh Abdullah bin Zubair, dengan berani ia berkata, "Kau telah merusak dunianya. Kau telah merusak dunianya dan juga telah merusak akhiratmu." Abdullah bin Zubair gugur sebagai syuhada. Selain karena kedermawanan, keberanian, dan ketegarannya, Asma juga dikenal sebagai istri yang salihah. Dia melakukan pekerjaan rumah yang cukup berat, seperti mengurus kuda dan menumbuk biji-bijian. Suatu hari, Asma membawa biji-bijian di atas kepalanya. Dia berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawari Asma agar naik unta tersebut. Asma merasa malu. Dia juga khawatir suaminya tidak suka bila dia melakukannya. Akhirnya dia memilih untuk tetap berjalan kaki dengan membawa beban berat di kepalanya. Asma meninggal dunia saat usianya mendekati 100 tahun. Giginya bahkan masih lengkap saat wafat dan ingatannya masih kuat alias tidak pikun. Masya Allah, sungguh luar biasa kisah hidup Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Hikmahnya, banyak atau sedikitnya harta tak mengendorkan semangat Asma untuk bersedekah. Dia selalu berusaha menyedekahkan apa yang dimilikinya. Keberaniannya dalam berjuang juga patut diteladani. Meskipun dalam kondisi yang sulit, semoga kita bisa menjadi muslimah yang dermawan dan pemberani seperti Asma binti Abu Bakar. Amin. Nah, itulah kisah cerita tentang Asma. Masya Allah, sangat menginspirasi. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.